Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I'm Fazliana and I'm from English Education Department semester 8. Halo semuanya, nama aku Fazliana. Biasa dipanggil Lia, Fazliana, Liana, atau biasa teman deket manggilnya Lea. Dan aku dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris semester 8. Jadi dalam kesempatan kali ini aku membuat podcast untuk memenuhi tugas KPM aku, yaitu KPM DR Medsos. Dan untuk podcast ini aku memilih tema Islam dan kesetaraan gender. Sesuai dengan judul podcast ini, yaitu Surat Terbuka untuk para Wanita. Jadi tujuan dari podcast ini yaitu untuk membahas stigma yang terjadi di masyarakat dan mengatasi stereotip gender yang mendiskriminasi para wanita. Oke, pertama-tama sebelum mulai podcast ini, aku mau sapa pendengarnya dulu. Hello guys, how are you there? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Dan tetap stay safe di rumah. Dan jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan ikuti protokol kesehatan. Sebelum memulai podcast, lebih bagus duduk dengan nyaman, sediakan cemilan. Oh, gak bisa jadikan cemilan ya, karena lagi puasa ya. Oke, duduk nyaman aja, karena pembahasan kali ini bakal mendalam. Gak berat sih, cuman lebih mendalam tentang wanita. So if you interested, please check it out. Yang pertama, yaitu kuliah itu bukan apa-apa. Well, ini kata-kata yang menurut aku nyeri sih dengarnya. Karena ada beberapa faktor yang membuat masyarakat bisa berkata demikian. Yang pertama, masyarakat itu menganggap kalau perempuan yang kuliah hanya untuk memperpanjang masa muda. Itu salah banget. Dan kenapa salah? Karena mereka menganggap kalau kuliah itu hanya untuk main-main. Padahal tujuan dari kuliah bukan itu. Sama sekali bukan itu ya. Lalu ada juga beberapa statement biasanya ini dari tetangga-tetangga ya, atau ibu-ibu kompleks yang suka ngerumpi nih. Pasti langsung bilang langsung sama anak-anak yang kuliah nih. Bilangnya pasti gini, untuk apa kuliah tinggi-tinggi? Toh akhirnya ke dapur juga. Wow, ini statement yang sangat toksik ya. Karena apa? Karena walaupun pada akhirnya seorang wanita atau perempuan itu menjadi ibu rumah tangga atau menjadi ibu, mereka pasti tetap membutuhkan pendidikan. Karena bedanya seorang ibu yang berpendidikan, yang melewati jenjang pendidikan lebih tinggi, dengan ibu rumah tangga yang hanya sampai jenjang SMP atau SMA. Itu beda banget. Nah, di bangku kuliah, perempuan mendapatkan pendidikan tentang parenting. Itu penting sekali. Sebelum menjadi orang tua, semua perempuan harus belajar parenting. Enggak cuma perempuan ya, lelaki juga harus belajar parenting. Dan yang kedua, setelah kuliah harus menikah. Wow, ini ternyata kata-kata yang sering khalayak ramai atau bahkan orang tua, orang sekitar kita ucapkan, atau memang dia mendesak kita secara tidak langsung ya. Dan sebenarnya sebagai perempuan, kita itu bisa memilih apa kita mau menikah setelah kuliah atau tidak. Itu terserah kita. Dan kalau kita memang mau menolak perintah orang tua yang ini, ya kita harus jelaskan dengan baik agar pikiran orang tua kita itu terbuka. Karena yang akan menjalani hidup setelah menikah itu ya perempuan, bukan orang tuanya. Dan dari beberapa teman aku yang udah sering sharing bareng, kami juga menolak untuk menikah setelah kuliah. Karena apa? Karena kami punya mimpi sederhana. Sebenarnya mimpinya sesederhana itu sih. Sesederhana cuma pengen punya kerja, terus setiap gajian pengen beliin orang tua makanan yang mereka suka. So girls, kalau kalian punya mimpi apapun itu, wujudin itu. Dan stereotip gender yang ketiga yaitu wanita harus ramah. Wah, ini yang menurut saya susah ya, karena saya orangnya walaupun mukanya udah kelihatan ramah, tetap kelihatan kayak galak, karena emang bawaannya gitu. Dan sayang sekali untuk wanita-wanita atau perempuan-perempuan yang memang air wajahnya udah kelihatan galak, padahal sebenarnya enggak ya. Kalau udah dikenalin baik banget padahal. Dan stigma ini juga beredar di sekitar saya, yang katanya
Jadi wanita tuh harus ramah, jadi perempuan tuh harus ramah supaya cowok suka. Dan ada juga yang bilang jangan galak-galak, nanti gak ada yang deketin, nanti jadi perawan tua dan lain sebagainya. Dan karena stigma seperti ini beredar di masyarakat, beberapa wanita harus berpura-pura ketika keluar di masyarakat. Jadi mereka tidak mengeluarkan sifat aslinya gitu, karena dijudge oleh masyarakat sekitar. Oleh karena itu, para wanita susah menjadi dirinya sendiri. Dan selanjutnya, yang keempat, wanita sama dengan tubuh. Ya, maksud dari statement ini yaitu karena di sekitar saya banyak sekali, bahkan rata-rata semuanya mempermasalahkan masalah tubuh wanita, yang katanya tubuhnya harus bagus. Kalau tubuhnya tidak bagus, terlalu gendut, terlalu kurus atau sebagainya macam-macam, maka tidak akan dapat jodoh atau nggak akan ada yang mau sama dia, nggak ada yang mau nikahin dan sebagainya. Dan itu stigma yang sangat kejam menurut saya, karena itu bakal membuat perempuan ini insecure terhadap dirinya sendiri. Jadi di masyarakat kita sekarang ini juga sudah beredar stigma-stigma seperti ini yang menyebabkan banyak wanita yang kurang percaya diri dengan diri mereka sendiri, sehingga banyak yang tidak puas dengan hidup mereka, tidak puas dengan tubuh mereka, tidak puas dengan wajah mereka, karena society judge them, karena masyarakat menjudge mereka seperti itu. Padahal seharusnya mereka harus merasa cukup dengan diri mereka, karena mereka sudah berharga, sempurna apa adanya. Dan untuk stigma yang terakhir yaitu wanita itu seperti ikan. Mengapa stigma ini bisa ada? Ya, ini hanya sebuah perumpamaan yang saya buat karena melihat keadaan Indonesia sekarang ini, keadaan di sekitar kita, tidak hanya di Indonesia ya, seluruh Indonesia nih. Ya, jadi ini berhubungan dengan pakaian wanita yang harus tertutup. Ya, banyak sekali khalayak ramai mengatakan pakaian wanita harus tertutup. Ya benar, secara agama pasti sangat benar, pakaian wanita itu harus tertutup, longgar, tidak membentuk tubuh. Ya, itu sudah sangat sesuai dengan ajaran Islam. Tapi bagaimana dengan orang yang non muslim? Kita tidak bisa melanggar mereka untuk menggunakan jilbab atau menutup aurat mereka, karena dalam ajaran mereka tidak seperti itu. Jadi kita tidak bisa memaksa orang yang non muslim untuk menutup aurat mereka. Jadi makanya stigma seperti ini keluar, wanita itu seperti ikan. Kenapa dibilang seperti ikan? Karena muncul perumpamaan lelaki itu seperti kucing. Jadi muncullah pembenaran dari masyarakat. Ya wajarlah kucing caplok ikannya, paha ikannya juga terbuka. Dan hal ini yang menyebabkan terjadinya pelecehan pada wanita. Ironisnya, kasus pelecehan juga terjadi pada wanita yang menutup auratnya. Jadi, salah siapa terjadinya pelecehan? Apakah salah wanita atau lelakinya? Ya, jadi untuk wanita kita selalu disuruh untuk menutup aurat. Tapi untuk kaum lelaki tidak pernah disuruh untuk menjaga pandangannya. Dan hal ini juga yang membuat kami kaum wanita sangat was-was terhadap laki-laki. Oke guys, jadi itu dia 5 stigma yang terjadi di masyarakat kita. Apa kalian juga pernah mengalaminya atau sebaliknya kalian bisa ceritakan di komen. Jadi bagaimana cara kita mengatasi stigma dan stereotip gender yang terjadi di lingkungan kita? Yaitu dengan memberikan pemahaman tentang kesetaraan gender. Ya pelan-pelan aja, insya Allah dia paham. Oke guys, terima kasih bagi yang udah mendengarkan. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita bisa sharing lagi di lain waktu mungkin. Dan semoga podcast ini bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.